Halo, selamat datang di Kongko United TV. Juventus lolos ke babak selanjutnya Europa League setelah mengalahkan AC Milan 0-1 dengan agregat 2-1 ya. Jadi buat para penggemar yang masuk goa ya di halftime udah boleh keluar lagi ya. Situasi aman di luar goa ya, udah boleh kita keluar-keluar lagi ya. Gimana pun juga ini bukan match yang sangat bagus ya untuk Manchester United karena babak pertama asli mainnya gila super jelek banget, ancur-ancuran, males banget nontonnya ya. Jadi gue nggak salahin kalian sih ya kalau kalian masuk goa ya, gue aja hampir masuk goa juga gitu, untung gue nyasar. Jadi babak pertama kelihatan banget ya AC Milan, kalau orang bilang AC Milan mainnya jelek atau apa, menurut gue sih babak pertama dia nggak main jelek ya, karena mereka bermain santai, mereka bermain very defensif, sangat bertahan ya. Em, Kelihatan banget mereka nggak buru-buru, mereka nggak berusaha untuk nambah gol atau apapun juga, mereka berusaha untuk tetap bertahan dengan rapat ya, makanya nggak banyak chance dari AC Milan. Dari kita pun nggak banyak chance juga, karena menurut gua McTominay dan Fred ini udah pasti harus out ya. Salah satu udah pasti harus out, mereka nggak bisa jadi holding midfield kita. They're not the best gitu loh ya, they're not the best duo in the holding midfield buat kita. Ya kita jelas banget ya, gue udah bilang di halftime ini McFred berat banget. Kita nggak bisa menang kalau kayak begini, ya nggak bisa menang. Kita perlu banget Paul Pogba. Gue udah bilang Paul Pogba harus masuk, ya dan terbukti gitu loh benar nggak. Babak pertama kita nggak dapat apa-apa. Rashford nggak dapat bola. Um, Siapa namanya James nggak dapat bola, ya. Semua tuh nggak ada kreativitasnya gitu loh, ya kan. Dan Bruno harus bekerja keras sendirian dan kita udah tahu, kita udah bisa lihat selalu ya Bruno nggak bisa kerja sendirian, dia perlu ada yang bisa backup dia. Ya, dia perlu ada yang bisa backup dia. Kalau dia mundur terlalu jauh di depan nggak ada kreativitasnya. Ya, kalau dia mundur untuk apa namanya untuk babysit si McFred, depan nggak ada kreativitasnya. Karena ya Rashford bukan pemain kreativitas, Greenwood bukan pemain kreativitas, dan juga James bukan pemain kreativitas. Ya kita jomplang, babak pertama benar-benar jomplang. Dan babak kedua bagusnya Paul Pogba masuk, ya kan, dan itu gue setuju sekali dengan apa substitusinya, ya karena faktanya adalah Paul Pogba ngegolin di babak kedua, ya ngegolin. Jadi menurut gue sih itu, ya dari dulu gue selalu bilang ya sorry aja buat penggemar McTominay ataupun Fred, mereka nggak bisa jadi holding midfield kita. Ya sama sekali nggak bisa, nggak ada kualitasnya, sama sekali nggak bisa passing bola ke depan. Ya Pogba masuk di babak kedua, McTominay, Fred bermain jauh lebih bagus. Bruno bermain jauh lebih bagus ya. James bermain jauh lebih bagus. Kenapa? Karena jelas Paul Pogba walaupun menggantikan Marcus Rashford ya, ini buat para penonton highlight sama para penonton ini ya, Jayusman ya. Jadi pas Paul Pogba masuk, dia bukan hanya menggantikan posisi Rashford ya, dia bahkan mengisi posisi Bruno juga. Pada saat Bruno mundur harus babysit si McFred. Kelihatan banget, dia jarang banget main terlalu wide. Ya kalau Rashford selalu nunggu di kiri, selalu nunggu di winger kiri. Tapi kalau Pogba lebih ke arah bawah. Dia lebih bergantian dengan Bruno. Kalau Bruno turun, Pogba maju ke tengah. Ya, kalau Pogba turun, Bruno tetap di tengah gitu. Kreativitas depan jalan, kreativitas belakang jalan. Ya, itu perbedaannya. Oke lah sekali-sekali pada saat Bruno turun, Pogba langsung coba wide, ya nggak selalu di tengah. Bisa juga begitu. Ya, jadi perbedaannya adalah itu. Ya, kenapa McTominay Fred bermain lebih bagus di babak kedua? Karena mereka nggak harus distribusi bola, nggak harus distribusi bola. Ya mereka cuma bertahan ataupun ya coba maju sekali-sekali gitu loh, benar nggak? Tapi distribusi bola adalah Paul Pogba ya, dan sangat kuat Paul Pogba pas megang bola ya, jarang banget kalah sama Frank Kessie atau siapalah satu lagi tuh partnernya Frank Kessie. Perbedaannya jauh banget. Kalau kita nggak mencari pengganti Paul Pogba ya apabila dia Paul Pogba pergi di Juni nanti, hancur, pasti hancur musimnya. Ya, kita tahu Bruno nggak bisa main, ya nggak bisa selalu bagus lah di setiap pertandingan. Dan dia benar-benar perlu partner midfield tengah. Jadi dia perlu jenderal belakang yang bisa distribusi bola ke dia. Jadi dia bisa ngatur serangan di depan, bukan ngatur serangan di belakang. Ya, itu perbedaan jauh ya, kenapa Paul Pogba sangat penting. Makanya gue nggak ngerti nih, kenapa orang pada bilang, aduh kalau Paul Pogba main, aluran bola jadi lambat. Aduh kalau Paul Pogba main, semua jadi, aduh nonton dulu bos, jangan nonton highlight doang ya. Paul Pogba, Bruno itu duo yang sangat penting. Kreativitas belakang jalan, kreativitas depan jalan. Ya, McFred zero creativity. Ya, kalau kita main pakai McFred, ketemu tim bertahan udah pasti goodbye. Pasti goodbye ya. Dan kita kalau di Premier League sering banget ketemu pemain bertahan. Pasti sering. Ya, karena kita Manchester United, ya kan? Ketemu tim papan bawah pasti mereka bertahan. Ya, dengan 6 back bahkan kadang 6-3-1. Ya kan?
Jadi ini penting sekali ya, penting sekali gue habis ngomong McFred itu udah selesai. Zamannya gue nggak mau lihat lagi McFred main ya, terutama di musim depan lah. Itu udah pasti jangan pakai McFred lagi. Pakai McTominay boleh, pakai Fred boleh, tapi jangan berbarengan. Ya karena pakai mereka berbarengan, kecuali kita mau parkir bus, boleh parkir bus. Ya. Tapi kalau kita nggak mau nyerang, kita pengen nyari poin, kita mau nyari gol, ya kita mau nyari 3 poin, itu nggak bisa pakai McFred. Sama sekali nggak bisa. Ya kecuali kepepet, ya kan? Oke, mau nggak mau, ya kan? Tapi kita nggak bisa pakai McFred lagi ya. Jelas Paul Pogba ini sekali masuk beda banget kualitasnya ya, beda banget. McFred lebih ya mereka seperti gue bilang, McFred lebih santai mainnya, ya kan dia nggak perlu pusing-pusing gimana ngatur serangan dari belakang, distribusi bola nggak usah pusing. Bruno pun nggak perlu pusing juga, ya kan? Dia nggak mundur ada Paul Pogba di bawah. Kalau dia mundur ada Paul Pogba di depan. Ya, jadi ini penting sekali, ya penting banget. Penting banget box to box berkualitas seperti Paul Pogba dan kita perlu penting banget cari pelapis Paul Pogba ya karena kita nggak tahu masa depan dia di Manchester United gimana. Oke, kita lihat line up dulu ya. Kalau yang gue bisa bilang ya, gue line up ini penilaian pemain itu berdasarkan babak kedua ya karena babak pertama menurut gue sampah semua ya, nggak ada yang bagus. Harry Maguire, Lindelof doang gue bilang sama Henderson mainnya cukup oke di babak pertama, sisanya sampah lah. Ya oke lah, Luke Shaw adalah beberapa kali tapi tetap nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Wan-Bissaka pun nggak kelihatan. Jadi babak pertama itu semuanya hampir kayak sampah ya. Jadi babak kedua, nah kita ngomongin babak kedua, Dean Henderson ya menurut gue sih Dean Henderson ini calon man of the match juga kalau gue bisa bilang ya, karena jelas ada ya terutama si headernya Selatan lah yang menurut gue cukup berbahaya tuh bisa di-save sama dia. Beberapa save dia emang nggak solid ya, bukannya dia bisa nangkap langsung atau apa ya, beberapa tembakan di luar kotak penalti pun juga, tapi gimana pun juga dia clean sheet ya, gimana pun juga ada beberapa tembakan atau serangan berbahaya dari AC Milan ya, melalui counter attack ataupun apapun juga. Jadi Dean Henderson menurut gue sih mainannya sangat bagus dan menurut gue dia juga cocok jadi man of the match ya, calon man of the match. Luke Shaw babak kedua lumayan ya, jelas saja lumayan dia lebih hidup ya, walaupun nggak ada Rashford di depan. Dia kadang menggantikan posisi Rashford kalau gue bilang gitu. Dia cukup maju ke winger, tapi gimana pun juga dengan adanya Paul Pogba lebih balance ya, kelihatan banget. Ya mungkin Rashford cedera atau apa. Jujur gue sih kaget juga sih yang Rashford yang diganti. Gue pikir kalau nggak McTominay, Fred yang diganti, tapi Rashford yang diganti. Semoga aja Rashford nggak ada cedera ya, semoga aja, dan semoga aja itu cuma Ole pengen istirahatin Rashford. Terus Maguire, Lindelof mainnya bagus, gue bilang di game ini ya, banyak banget intercept ya, banyak banget clearance berbahaya mereka lakukan. Solid lah mereka berdua. Wan-Bissaka babak kedua oke ya, nggak super banget, nggak ini juga, tapi defensively dia cukup kuat ya, dan juga kerjasamanya dengan Daniel James di babak kedua menurut gue cukup solid. Babak pertama ada juga lah kerjasama mereka berdua, tapi tetap aja ya kreativitasnya kurang. Oke. Fred McTominay babak kedua ya rata-rata lah, oke lah ya. Kalau babak pertama ancur-ancuran nilainya 1 kali ya, kalau gue kalau bisa minus gue kasih minus 1 gitu loh mereka ya. Tapi anyway mereka babak kedua cukup bagus ya, jelas dengan adanya Paul Pogba ya di kiri sini, dia nggak main di kiri loh, dia lebih ke arah sini nih. Jadi dia nggak main wide Paul Pogba ya. Dia main lebih kayak partneran sama Bruno gitu loh kalau gue lihat. Dengan adanya Fred McTominay dengan adanya Paul Pogba mainnya cukup oke ya, karena tugas mereka jelas gitu loh ya. Ya mereka melakukan apa yang mereka lakukan ya, tanpa tambahan tugas untuk distribusi bola, dan itu kelihatan mereka lebih tenang mainnya ya. Paul Pogba jelas itu contender man of the match kalau gue bisa bilang ya. Kalau Dean Henderson nggak ada penyelamatan yang menggemilang, menurut gue sih itu Paul Pogba man of the match. Kalau kayak gini gue lihat dua-duanya itu layak banget dapat man of the match ya. Tapi jelas sudah pasti Paul Pogba yang dapat man of the match karena dia yang ngegolin ya, udah pasti. Bruno Fernandes juga mainnya bagus, bisa bilang ya. Babak pertama ancur-ancuran, banyak salah passing. Babak kedua jauh lebih mending dengan ada Paul Pogba ya. Partnership-nya cukup bagus dengan Paul Pogba, understanding-nya cukup bagus. Ya kalau pada saat Bruno maju, Pogba di belakang ngatur serangan. Pas Bruno maju, Paul Pogba maju, Bruno mundur ke bawah gitu loh untuk ini ngasuh si Fred sama McTominay. Jadi Fred McTominay ini kalau jadi holding midfield harus selalu diasuh ya, harus selalu dirawat gitu loh ya, bener nggak, di babysit sama Bruno sama Paul Pogba. Itu permasalahannya dengan Fred McTominay ya, kita nggak bisa pakai mereka lagi ya. Gua nggak bakalan bosan ngomong itu. Daniel James babak kedua jelas ya, kita nggak bisa expect banyak dari Daniel James ya, kecuali dia punya speed ya. Awal-awal dari babak kedua ataupun babak pertama juga Daniel James
larinya cukup berbahaya, tapi kontrolnya jelek sekali. Tapi lama-lama di babak kedua semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, dan semakin berbahaya di kanan. Ya, semakin berbahaya. Bahkan crossingannya pun ada 1 atau 2 yang cukup bagus ya, Daniel James ya. Jadi kalau gue bilang Daniel James hanya perlu percaya diri, hanya perlu jam terbang, udah pasti penting banget. Karena dia punya crossingan semakin lama gol semakin bagus ya. Dan dia punya lari ya, setiap larinya dia tuh cukup berbahaya ya. Dia cukup imbang lah lawan Theo Hernandez ya. Kadang Hernandez menang, kadang Daniel James menang, kadang ya dua-duanya lah ya. Daniel James kalau badannya lebih gede dikit menurut gue sih dia bakal menang gitu lawan Theo Hernandez ya. Mason Greenwood juga babak kedua walaupun gak gitu banyak kelihatan tapi jelas lebih hidup ya, jelas lebih hidup. Semuanya lah lebih hidup dengan Paul Pogba ya, karena ya distribusi bola lancar gitu loh ya. Jadi ini semua menurut gua bukan perubahan yang sangat bagus di babak kedua, karena seperti yang gue bilang juga ya, Paul Pogba harus main, Paul Pogba main, jelas beda banget ya. Kita nggak bisa bilang oleh nggak taktiknya dikit, taktiknya minim, ngandelin Paul Pogba doang ya. Itu cuma penonton Jayusman doang yang bakal ngomong gitu. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, lu taktik sebagus apapun juga, kalau nggak ada orang yang eksekusi, yang bisa mengeksekusi taktik lu percuma aja ya. Fred McTominay nggak bisa mengeksekusi taktik. Kenapa? Karena dia punya passing skill, passing range mereka itu limited ya, intelijensi mereka dalam ngatur serangan juga limited, visinya kagak ada ya, sorry aja ya. Sekali lagi sorry nih buat fansnya McTominay ya. Gimana pun juga gue bilang sih ini dari performa babak kedua aja kita jauh layak menang gitu, layak menang banget ya, karena kita lebih ya jauh lah lebih ngegas gitu loh. Oke lah, setelah ngegolin kita lebih santai dikit dan semakin lama lebih santai banget gitu untuk ya lebih bertahan lah untuk ya yang penting rapet gitu bener, yang penting jangan kebobolan. Dan jujur gue sih udah cukup apa ya, deg-degan gitu ya kan. Ih, stoppage time kasih 5 menit. Wah, ini sabun atau enggak nih, bener nggak? 5 menit lama banget loh. Padahal nggak banyak yang cedera, nggak banyak di stopin, bener nggak? Kasih 5 menit, tapi untungnya nggak ada apa-apa ya. Untungnya nggak ada apa-apa. Jadi anyway, seneng banget kita lolos ya. Kita lihat aja dari kubu fans Arsenal ya, bakal bikin video seperti apa ya. Apakah dia bakal bilang MU layak calon juara atau enggak. Yang pasti kalau gue bilang MU perjalanannya selalu penuh dengan tantangan dan kita selalu bisa eksekusi ya. Cuman jelas kita punya masalah dalam tim, kita semua tahu lah. Cuman fans MU dong tahu yang masalah tim tuh seperti masalah tim kita tuh apa ya. Jadi ya kita enjoy aja, kita datangnya next draw ketemu siapa ya, ketemu yang susah nggak masalah ya. Kalau tapi sih gue nggak mau ketemu Liga Inggris ya, kayak Arsenal atau Tottenham lolos nggak ya? Bentar ya, Tottenham lolos gak nih? Wah, Tottenham nggak lolos. Kalah 3-0. Mampus. Aduh, Mourinho mah udah deh. Udah kelar lah zamannya dia. Wah, kok Tottenham nggak lolos ya. Jadi, kalau bisa sih gue pengen nggak ketemu. Oh, hat-trick lagi. Mislav Forsyth. Oke. Anyway, kalau bisa next match, next draw. Kalau ketemu tim yang katro, menurut gue oke aja ya. Karena kita perlu istirahat. Tapi kalau ketemu tim yang bagus, gue nggak mau ketemu tim dari Liga Inggris, karena itu bosenin banget ya. Udah sering banget kita nonton gitu. Ketemu Ajax boleh lah kalau emang mau susah gitu kan, bener nggak? Siapa lagi sih yang lolos? Ajax lolos, ya Arsenal, Roma. Ya boleh lah ketemu yang lain lah gitu ya, yang lebih bagus dikit ya. Tapi kalau mau ketemu yang katro, menurut gue sih nggak masalah, karena sekarang ini kita lagi padat-padatnya ya jadwal, dan kita perlu banget istirahatin Bruno ya ataupun Rashford. Jadi ini penting banget ya. Tapi anyway, kita lolos ya, seru banget ya, walaupun kesel juga nontonnya, dan menurut gue sih ini bukan game terbaik kita. Anyway, kita lolos, kita enjoy aja, oke? Sekian video dari gue, jangan lupa di komen ya pendapat kalian gimana dengan performanya McFred hari ini. Kalau menurut gue sih tuh mereka layak banget dibuang ya, bukannya dibuang sih, nggak bisa main barengan lagi ya. Komen ya, jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.